Mbak Yova, ini kan Anda sebagai HR spesialis lah ya, menilai dengan sejumlah kriteria dan kualifikasi yang tinggi bagi lulusan baru atau fresh graduate. Anda melihatnya seperti apa? Kualifikasi ya menurut aku ya, Mhm, menurut aku nomor satu sebelum aku nyari pengalaman, aku mhm, nyari work behavior gitu. Jadi itu penting banget, itu menentukan apakah orang ini cocok dengan tim kita, cocok dengan budaya kita, cocok dengan kita mhm, gitu loh. Jadi yang pertama aku cari saat aku interview, saat aku ketemu kandidat, mhm, pasti working behavior gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke sana, yang menunjukkan apakah orang ini inisiatifnya bagaimana, karakternya seperti apa, atau mungkin mhm, dari cara dia bersalaman dengan aku gitu ya. mhm. Kemudian baru aku lihat pengalamannya. Kenapa menurut aku pengalaman penting, karena, mungkin anak-anak zaman sekarang itu pintar-pintar banget, bahkan lebih pintar dari aku ya. Mhm, Banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh pintar banget, lebih pintar dari millennials, tapi kurang pengalaman gitu. Dan kita nggak bisa oke. pungkiri bahwa, walaupun kita punya knowledge, ya kan, knowledge itu buat Mhm, kita mengerti pekerjaan itu apa, tetapi pengalaman itu buat kita tahu how to do the job well, gitu loh. Nah itu kan yang mhm, dicari recruiter, itu yang dicari perusahaan gitu, not only knowing the job, but how to do the job well, gitu. Jadi mhm, menurut aku pengalaman pasti iya. penting, gitu. Nah, tapi kan ini berbeda kasus ya. Kalau misalnya tadi Mbak Yova nih ada mengatakan bahwa pengalaman yang dicari dari beberapa company. Nah, bagaimana nasib dengan fresh graduate? Nah, tadi juga nih kalau misalnya sempat disinggung multitasking atau misalnya kalau disebutnya palu gada lah ya. Nah, itu sebenarnya masuk akal nggak sih untuk lulusan baru ataupun juga dari para pekerja untuk melakukan itu? Menurut aku pengalaman itu oke, pengalaman itu nggak harus kita Mhm, dapat dari pengalaman kerja ya. Jadi di sini oke. aku ngomong pengalaman itu kita bisa dapat dari manapun gitu. Jadi, waktu aku dulu kuliah, aku itu cari pengalaman dari outside kampus, dari di luar kampus. Aku ikut workshop, aku ikut kursus, aku ikut activity-activity lain, di mana, Mhm, pengalaman itu yang akhirnya membawa aku ke dunia kerja gitu. Jadi maksud aku adalah ketika kita bisa melakukan sebuah praktek gitu ya, dan mhm, mempraktekkan knowledge yang kita punya, mau itu di organisasi kah atau, di sebuah komunitas kah, menurut aku itu sudah menjadi nilai plus untuk kita dan bekal mhm, untuk melamar kerja, gitu. Jadi ketika kita bahkan aku dulu dengan modal itu aku keterima kerja sebelum aku graduate, gitu loh. mhm. Jadi, Oke. sebenarnya kita perlu banget punya itu supaya jadi modal kita untuk bisa apply kerja saat kita sudah lulus gitu. Tapi Mhm, alangkah baiknya ketika kita prepare. Nah, banyak teman-teman ini mungkin, underestimate atau lupa yang namanya preparation. Apa sih mhm. preparation yang harus aku lakukan sebelum masuk ke dunia kerja, seberapa lama sih aku harus ngelakuin preparation itu, gitu. Itu Mhm. sih, poinnya. Oke, artinya adalah ketika melihat dari pengalaman itu tidak hanya secara formal, memasuki sebuah instansi dan mereka bekerja dan juga sebenarnya adalah pengalaman yang dicari itu adalah misalnya kayak tadi workshop, kemudian juga pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, kemudian, Mbak Betul. Yova kalau melihat Gen Z saat ini kan yang cenderung menggunakan wadah digital dalam beraktivitas. Nah, Anda melihatnya perpindahan minat pekerjaan yang diinginkan oleh Gen Z dari sektor formal dan informal ini seperti apa sih? Ini real ya, ini beneran real terjadi sebenarnya di lingkungan aku. Jadi aku bekerja dengan beberapa Gen Z di mana ketika, mereka tuh sama aku ada yang Mhm, beberapa full time, ada yang beberapa, freelance gitu ya, dan yang freelance nanti kalau ditawarin, "Eh, kamu mau nggak full time?" "Enggak, aku mau fleksibel," gitu. Jadi rata-rata memang, menurut aku ini sebuah opportunity gitu, mhm, opportunity untuk Gen Z ataupun untuk generasi lain yang punya kemampuan untuk bekerja secara remote, punya ability yang dia bisa gunakan untuk opportunity ini ya. Jadi, mhm. ini tuh sangat obvious di generasi sekarang di mana memang pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh lebih apa ya, lebih besar juga benefit-nya karena kita bisa ngambil Mhm, beberapa pekerjaan dari beberapa company gitu. Ya kan, dan kita bisa lebih fleksibel, kita bisa work life balance, kan sekarang, yes, mindset gitu mhm, ya, gimana caranya work life balance gitu. bener bener. Nah kemudian, ada nggak tips dan trik yang bisa diberikan untuk pelamar di luar sana, Mbak Yova? Kalau aku sih,
be yourself ya, aku Mhm. selalu bilang ini setiap kali aku speech di kampus-kampus gitu, selalu jadi diri sendiri, kenali diri sendiri, jadi diri sendiri dan jangan pernah takut. Terus yang kedua, cari tempat kerja yang punya Mhm. sharing value sama kita. Karena kalau kita kerja di tempat yang nggak punya sharing value, sebulan, 2 bulan kita resign dengan alasan, "Aku nggak cocok dengan budaya ini," gitu kan. Mhm. Terus other thing yang aku lihat dari generasi sekarang adalah terlalu cepat mengasumsikan sesuatu, terlalu cepat making decision sebelum Mhm. mereka take time untuk mengobservasi gitu. Jadi kesabaran itu penting. Sometimes kesabaran itu bisa membuat kita melihat hal-hal yang berbeda gitu. Jangan 3 bulan aja udah langsung bilang ini company toxic gitu. Mhm. Gitu kan. Kemudian Mhm. belajar gimana caranya melihat constructive feedback. Karena yang aku lihat zaman sekarang tuh banyak banget Gen Z itu menerima apa ya, feedback-feedback negatif, positif, tapi nggak difilter gitu, dan itu Mhm. kadang-kadang ngebuat mereka down, baper gitu ya. Jadi kita harus ngerti bagaimana melihat constructive feedback. Dan yang terakhir kalau Baik. kita ngomongin Mhm. ya kerja, kita harus tanya ke diri kita sendiri, what is the life we are trying to build? Hidup seperti apa yang mau kita bangun? Dan itu akan memberikan efek ke approach kita ke dunia kerja, approach kita ke Mhm. pekerjaan kita, approach kita ke personal life juga, gitu. Oke, menjadi diri sendiri dan juga, apa yang kita pikirkan untuk menjadi seseorang yang, baik dalam pekerjaan begitu ya. Dan terima kasih Kak Yova Belts, HR praktisi content creator dalam, NTV Today hari ini.